Bab 836, menyempurnakan? Boom! Di bawah menara Chongjun, Aiden melambaikan tangannya, dan tripod kayu hijau, yang telah menyusut beberapa kali, mendarat dengan kokoh di tanah. Seekor kera berambut emas lesu dengan ekspresi ketakutan ditangkap di tangan batu giok putih besar, tidak mampu menahan sama sekali. Manusia, lepaskan aku bersedia menyerah. Tuan Abadi, saya bersedia menghormati Anda sebagai tuan saya dan menerima perintah Anda dari generasi ke generasi. Mohon Tuan Abadi, tolong selamatkan hidup saya. Selamatkan hidupku, aku bersedia menawarkan harta rahasia lembah abadi dan meminta guru abadi untuk menyelamatkan hidupku. Manusia, jika kamu berani membunuhku, kamu pasti akan membuat marah binatang suci lembah abadi, dan binatang suci pasti akan membunuhmu. Ah, manusia sialan, lepaskan aku. Namun, sisa pikiran spiritual kera petir berambut emas masih berfluktuasi, tidak peduli bagaimana dia memohon belas kasihan, Aiden tidak menanggapi sama sekali. Mampu memupuk kehidupan Dewa Bumi, kera guntur ini sudah memiliki sedikit darah kera guntur kuno, dan memiliki tubuh bawaan yang sebanding dengan janin abadi Tao. Setelah mencapai usia dewasa, Anda akan otomatis dipromosikan ke Avenue Foundation Building. Darah, jiwa, dan tubuhnya sangat murni dan dipenuhi energi spiritual. Peninggalan kuno, binatang spiritual, di sekujur tubuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki, adalah harta karun. Jika Anda menggunakannya untuk membuat obat, Anda dapat membuat obat yang belum pernah ada sebelumnya di dunia. Mungkin dia bisa melampaui ramuan bermutu tinggi dan dipromosikan ke tingkat ramuan harta karun. Itu hanya satu, dan itu bisa menciptakan keberadaan peri pembangun pangkalan. Pergi! Aiden mengangkat tangannya dan membimbingnya, dan kera petir berambut emas yang dibungkus dengan telapak tangan giok putih langsung dimasukkan ke dalam kuali kayu hijau. Bus! Mulut kuali Aoki langsung tertutup lapisan cahaya hijau keemasan, terlihat lemah, namun nyatanya sulit untuk mencapai titik impas ketika kera guntur berambut emas benar-benar menang. Meskipun kera petir berambut emas sekarang rusak parah dan hanya memiliki tingkat budidaya puncak alam dewa, pada dasarnya ia masih merupakan makhluk pembangun fondasi. Tubuh, darah, dan energi spiritual di dalam tubuhnya semuanya merupakan intisari, meski memakan banyak, ramuan yang dibuat dari kehidupan pembangun fondasi sudah cukup bagi Aiden. Dari segi kualitas, Greenwood Cauldron adalah senjata spiritual berkualitas tinggi. Itu lebih dari cukup untuk melatih kera petir berambut emas yang kekuatannya telah sangat berkurang. Aiden memperbaiki kuali kayu hijau dengan ekspresi acuh tak acuh dan langsung mengucapkan beberapa mantra. Tok, tok, tok. Kuali ilahi Aoki tiba-tiba mulai bergetar, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hijau keemasan. Naga api, seperti ular perenang, menonjol dari tanah dan perlahan menyelimuti seluruh kuali. Dalam sekejap, bahkan ekspresi Yurouzi dan Master Zanjian di kejauhan berubah, dan mereka merasakan sentuhan panas. Ada 9 naga api, dan mereka sangat padat, warna merah emas muncul di dalam, dan perasaan yang diberikan kepada mereka berdua bahkan lebih kuat daripada api kelahiran yang dimuntahkan oleh makhluk roh harimau merah sebelumnya. Roar! Terdengar suara gemuruh yang samar dan menggemparkan bumi datang dari dalam kuali. Kera guntur yang awalnya kurus dan lamban tiba-tiba bertambah besar pada saat ini, dan auranya menembus alam keabadian duniawi. Badan tripod mengeluarkan suara dentang ketika dipukul, tetapi masih tidak mampu menembus lapis cahaya hijau di mulut tripod. Manusia, aku menyerah sepenuhnya. Aku akan ceritakan semua rahasia lembah abadi. Dengan rahasia ini, kamu bisa memata-matai alam dewa. Jika kamu memperhalusku, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Thunder Ape benar-benar cemas kali ini. Bahkan jiwa, daging, dan darahnya terbakar, mencoba melepaskan diri dari kekangan Aoki Cauldron. Hos! Aiden tetap diam, dan baru saja membuat segel. Di kuali kayu hijau, pola padat hijau dan emas mengalir, langsung menekan gerakan abnormal kera guntur. Swoosh! Aiden menggunakan teknik segel dan membuka mulutnya untuk memuntahkan aliran api putih bersih. Nyala api ini sepertinya tidak memiliki suhu sama sekali, tetapi murni dipadamkan oleh guntur abadi Aiden, terkondensasi dari api sungguhan, sepertinya tidak ada suhu di luar, namun nyatanya, cukup untuk membakar orang hingga terbakar menjadi abu seketika di dalam. Ini api terbaik untuk alkimia. Boom! Begitu nyala api ini keluar, nafas panas mengepul di dalam kuali kayu hijau. Mata kera petir berambut emas itu hampir pecah, dan dia meraung, manusia. Apakah kamu benar-benar tidak tertarik pada yang abadi? Kamu tidak ingin tahu tentang lembah abadi ini, rahasia pembentukannya, dan jauh di dalam lembah abadi ini, di manakah pintu masuk legendaris ke dunia abadi? Oh. Aiden, yang selalu tanpa ekspresi, akhirnya mengangkat alisnya sedikit, berhenti setelah mendengar ini, dan bertanya. Apa yang Anda tahu? Hos. Di dalam kuali kayu hijau, kera guntur berambut emas akhirnya menghela nafas lega, dan berkata dengan gelombang pemikiran spiritual, lembah abadi ini sudah ada sebelum saya lahir. Ketika saya pertama kali mengembangkan kebijaksanaan spiritual saya mendengar bahwa ini yang disebut lembah abadi berada di alam abadi.
Di antara orang-orang itu disebut lembah pemakaman abadi. Saya mendengar bahwa alasan terbentuknya lembah pemakaman abadi adalah perang musim gugur abadi 1000 tahun yang lalu. Pada saat itu, langit terbuka lebar. Dikatakan bahwa dewa asing dari jauh di langit berbintang menyerbu, dan maka hampir semua dewa dan makhluk abadi dari timur dan barat berpartisipasi dalam perang. Bahkan bumi hancur, dan sekte dewa yang tak terhitung jumlahnya menghilang dalam pertempuran itu. Kemudian, tampaknya makhluk abadi di dunia abadi menang karena keberuntungan, tetapi dunia ini juga ditarik secara berlebihan, energi spiritual berkurang, dan saya mendengar bahwa dunia luar tidak lagi cocok untuk latihan. Kura-kura tua itu pernah berkata bahwa makhluk abadi yang kuat saat itu telah memulai jalan legendaris menuju surga dan meninggalkan dunia ini. Mereka yang tinggal di sini semuanya adalah orang-orang yang ditinggalkan. Saat Kera Guntur mengatakan ini, Aiden menyipitkan matanya. Tianlu adalah berita yang paling dikhawatirkan Aiden. Dia mencari di bumi dan akhirnya mengumpulkan sumber daya untuk menerobos fondasi. Namun terlalu sulit untuk maju ke Jindan. Saya khawatir meskipun kita menjelajahi seluruh bumi, itu tidak akan cukup. Bagaimanapun, ada 3, 6, atau 9 tingkat ramuan emas, dan ambisi Aiden jauh melampaui apa yang dapat dipenuhi oleh ramuan emas biasa. Dunia kecil jauh di dalam lembah abadi dikabarkan sebagai dunia tanah murni yang ditinggalkan oleh makhluk abadi kuno. Cukup bagimu untuk berkembang menjadi makhluk abadi. Jika kamu bisa melepaskanku, aku akan membawamu menemukan portal dari dunia kecil itu dan memberitahumu cara memasuki dunia abadi. Gerbang tanah murni. Aiden mencibir. Kalau begitu, kenapa kamu tidak pergi ke dunia kecil tanah abadi? Dunia sekte abadi ditinggalkan oleh makhluk abadi kuno. Bagaimana mungkin makhluk asing kecil seperti saya bisa memasukinya? Dengan postur abadi dari guru abadi, jika saya bisa membimbing Anda pasti bisa memasuki sekte abadi dan raih status celestial immortal. Untuk bertahan hidup, pikiran kera petir berambut emas ini berfluktuasi dan dia tersanjung seperti orang gila. Aiden mencibir, dan matanya tiba-tiba menjadi dingin dan tegas lagi. Apa yang dikatakan Kera Guntur ini setengah benar dan setengah salah, tapi itu cukup untuk mendapatkan informasi ini. Jika memang ada jalan legendaris menuju surga itu, saya yakin saya bisa menemukannya. Selain itu, meskipun dia ingin memasuki sekte abadi, itu bukan sekarang. Sekarang semuanya sudah siap dan dia bisa menerobos ke sini, mengapa dia mengambil risiko masuk ke dalam sekte abadi? Hos. Setelah pil harta karun selesai, tubuh fisiknya akan sepenuhnya berubah menjadi tubuh pembangun fondasi. Ketika dia menelan pil pembangun fondasi, jiwa dan tubuhnya akan menyatu dengan sempurna. Itulah saatnya dia menerobos badan pembangun fondasi. Mata Aiden bersinar seperti api, dan ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Sial, manusia, kamu mengingkari kata-katamu. Manusia sialan yang licik, aku akan mencabik-cabikmu. Ah! Kera petir berambut emas di dalam kuali meraung dengan ganas, tapi suaranya menjadi semakin kecil. Saat Aiden memainkan mantra demi mantra. Saya melihat 9 naga api tiba-tiba berubah menjadi 9 rantai, membungkus erat kuali kayu hijau, dan kekuatan penyegelan tak terlihat menembus ke bagian dalam tungku alkimia. Dan api putih asli Aiden juga naik ke langit, berubah menjadi tiang api, dan membakar kuali kayu hijau menjadi merah menyala. Bab 837, Terobosan. Dalam dunia budidaya, di atas ramuan spiritual terdapat ramuan harta karun yang artinya, harta karun. Ramuan api merah, yang pernah dimurnikan Aiden hanyalah ramuan bermutu tinggi, yang cukup untuk mencapai alam dewa. Beberapa orang termasuk Isabella telah mengambilnya. Obat mujarab semacam ini cukup membuat orang-orang di dunia seni bela diri patah kepala dan memperjuangkannya. Tapi sekarang dia ingin menggunakan kera petir untuk memurnikan pil harta karun, yang merupakan obat mujarab untuk daging dan darah. Satu pil saja sudah cukup untuk memungkinkan orang biasa langsung masuk surga dan bahkan menyelesaikan fondasi jalan besar. Jika Kera Guntur tidak terluka sebelumnya, ramuan yang dimurnikan dengan mengonsumsi esensi dan darah pasti akan memungkinkan orang untuk langsung memasuki jalan untuk membangun fondasi. Meski obatnya sedikit lebih lemah sekarang, tetapi dikombinasikan dengan ramuan yang dimurnikan oleh Aiden sebelumnya, cukup untuk memungkinkan orang membangun fondasi jalan. Dia menyelesaikan transformasi tubuh fisiknya dan menciptakan tubuh Dao pembangun fondasi. Setelah itu, pil pembangun fondasi ditelan, jiwa dan raga disublimasikan, fondasi Dao dikonsolidasikan sepenuhnya, dan fondasi Dao selesai. Pada saat itu, ketika fondasinya selesai, pengalaman dan fondasi Aiden di kehidupan sebelumnya akan cukup untuk dengan cepat menerobos ke alam besar berikutnya. Selama ada energi spiritual yang cukup, bahkan pil emas dan jiwa yang baru lahir sudah terlihat. Memikirkan hal ini, bahkan dengan temperamen Aiden, dia tidak bisa menahan perasaan senang di dalam hatinya. Hos. Dia menghela nafas panjang dan tampak serius. Setelah serangkaian mantra dimainkan, api di bawah kuali kayu hijau langsung melonjak lagi, langsung mengelilingi separuh kuali. Bahkan master pedang tersembunyi di kejauhan merasakan sensasi terbakar. Terutama Yurouzi, ketika dia melihat ke arah Aiden lagi, matanya terlihat penasaran dan sangat rumit.
Aiden sebenarnya adalah seorang alkemis. Sebagai orang suci di Istana Yuking, dia tahu bahwa langkah-langkah alkimia sangat keras dan ketat, tetapi di tangan Aiden, itu tampak semudah sepotong kue. Wus-wus. Api merah itu seperti pilar, melonjak terus-menerus. Jenis api sejati bawaan yang dirangsang oleh energi sejati Aiden memiliki suhu yang sangat tinggi. Bahkan jika Aiden tinggal di dalamnya terlalu lama, dia tidak akan mampu menahannya. Adapun kera guntur, bahkan lebih tak tertahankan lagi, ia sudah terluka parah. Tetapi sekarang ia benar-benar diam hanya dalam beberapa menit. Aiden akhirnya mengumpulkan formula ajaib, memadamkan api di tanah, dan meletakkan tungku tembaga. Saat formula ajaib Aiden berubah, lingkaran cahaya merah samar secara bertahap muncul di kuali Dewa Kayu Hijau, yang tampak seperti darah merah. 77:49 menit kemudian. Bang! Dengan lambaian tangannya Aiden, semua segel di mulut kuali Aoki menghilang, dan aroma tajam memenuhi seluruh ruang pelindung cahaya berwarna kuning tua. Sebuah bola cahaya merah terbang keluar dari tungku tembaga, di dalam bola cahaya itu terdapat pil darah seukuran kepalan tangan, semuanya berwarna merah, seperti ember darah berkualitas tinggi yang mendebarkan, sangat merah hingga hampir mulai berdarah. Jauh di dalam pil darah ini, samar-samar Anda dapat melihat jejak cahaya keemasan gelap melayang di sekitar. Ini adalah inti dari garis keturunan kuno kera guntur. Vitalitas kera guntur begitu kuat, dan ia dapat tumbuh hingga tingkat ini semua karena sinar ini asal-usul garis keturunan kuno. Ketika Yurouzi melihat ini, mereka berdua melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Obat mujarab ini membuat mereka semua secara naluriah merasa bahwa daging dan darah di dalam tubuh mereka, dan bahkan sel-selnya, sangat ingin melahapnya, seolah ramuan ini memiliki daya tarik yang fatal bagi mereka. Tapi ramuan ini dimurnikan oleh Aiden menggunakan esensi kehidupan kera guntur tingkat keabadian bumi, bagaimana mungkin mereka berdua berani mengingininya? Ramuan kehidupan ini akhirnya dibuat. Ada senyuman di wajah Aiden. Perjalanan menuju lembah pemakaman abadi agak tidak terduga, namun secara umum berjalan lancar. Selama dia menyelesaikan pembangunan fondasi sebelum apa yang disebut Sekte Abadi lahir, dia akan benar-benar memiliki kekuatan untuk melindungi keluarga dan teman-temannya. Meskipun dia sebelumnya mengandalkan kekuatan tubuh bawaan Tao dan tubuh guntur abadi, serta energi sejati yang kuat, untuk menyaingi puncak keabadian bumi biasa pada tahap awal, tetapi menghadapi veteran bumi abadi yang benar-benar berasal dari Sekte Abadi, dia mungkin tidak dapat bersaing dengan mereka secara langsung ditekan. Dia membutuhkan kekuatan terkuat untuk melindungi orang yang dicintainya. Adapun pil harta karun, setelah dia pulih sepenuhnya, tidak hanya pil harta karun, tetapi juga pil dewa dan pil suci akan ada di ujung jarinya. Hos! Aiden berpikir dalam benaknya, dan Dao Jue tiba-tiba mulai bergerak. Boom! Di tubuhnya, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memancarkan cahaya terang dan luar biasa. Sepotong cahaya ilahi ini terhubung secara samar-samar dan menutupi tubuh Aiden, seperti lapisan pakaian dewa cahaya bintang. Setelah melakukan semua ini, Aiden menoleh dan menatap master pedang tersembunyi. Kalian berdua, aku perlu mundur selama setengah hari. Sebagian besar badai magnet di dunia luar telah hilang. Kalian berdua dapat menemukan peluangmu sendiri. Wus! Dia melambaikan tangannya dan langsung memasukkan menara Chongjun ke dalam ring luar angkasa. Lalu dia bergerak dan menghilang. Master pedang tersembunyi tersenyum pahit, rekan Dao Aiden benar-benar cepat bicara. Itu saja, aku belum pulih sepenuhnya dari cederaku, dan aku sedang berlatih di sini sekarang. Nona Suci Yuru, tolong. Yurouzi mengerutkan kening dan meliriknya, tanpa berkata apa-apa, dia duduk bersila. Meskipun sebagian besar badai magnet ini telah lenyap, ada banyak bahaya di lembah pemakaman abadi, keadaannya saat ini tidak cocok lagi untuk mengambil risiko. Puncak Gunung Yuanchi. Sosok Aiden sedang duduk bersila, di sekelilingnya, kekosongan seolah terpelintir, dan 3 bendera formasi tersembunyi di dalamnya, menutupi sosok Aiden. Aiden mengatur nafasnya sejenak, dan ketika dia membuka matanya telah kembali ke kegelapan. Ayo mulai. Dia berbisik di dalam hatinya, membuka mulutnya dan menelan pil darah ke dalam perutnya. Boom! Kekuatan yang melonjak meledak di tubuhnya, menyebabkan aura Aiden naik ke atas tanpa henti. Bagi Aiden, promosi kebangunan pondasi biasa masih jauh dari cukup. Sejauh ini, tidak ada dewa bumi yang dikalahkan Aiden yang dapat dianggap sebagai dewa pembangun fondasi sejati. Tiantu adalah makhluk surgawi yang secara paksa menerobos menjadi dewa bumi. Dia bahkan tidak memiliki keterampilan untuk mengembangkan keabadian, jadi dia hanya bisa dianggap sebagai setengah dewa bumi. Adapun binatang spiritual seperti macan tutul petir dan kera guntur berambut emas di lembah pemakaman abadi, meskipun mereka bertahan dalam waktu yang relatif lama, mereka hanya bertarung sesuai dengan bakat dan gerakan membunuh mereka, bahkan kekuatan magis mereka sendiri sangat besar, kasar atau bahkan tidak ada. Faktanya, mereka hanya dapat dianggap sebagai awal dari kecerdasan spiritual. Itu hanya binatang buas.
Secara keseluruhan, apa yang disebut binatang abadi duniawi ini hampir tidak dapat dianggap sebagai pembudidaya awal dari makhluk abadi duniawi. Saat ini, dia berada di level puncak pemurnian Qi, memiliki tubuh spiritual tingkat kecil, ditambah banyak kekuatan magis dan rahasia, serta beberapa senjata spiritual seperti kuali kayu hijau dan pedang Zizio, yang sudah cukup untuk dengan mudah menghancurkan semua tahap bawaan awal, dan dia bahkan bisa melawan tahap bawaan tahap menengah, tapi ini masih jauh dari cukup. Aiden menilai kekuatannya sendiri dengan sangat jelas, jadi dia tidak sabar untuk masuk ke dalam bangunan fondasi. Tahap pembangunan fondasi dan tahap pemurnian Qi keduanya termasuk dalam alam besar budidaya keabadian. Setelah memasuki terobosan, setiap kali Anda melintasi alam kecil, itu sangatlah sulit, jauh lebih sulit dari sebelumnya. Namun demikian, peningkatan kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Perbandingan antara pembangunan pondasi tahap awal dan pembangunan pondasi tahap tengah bukanlah keadaan transformasi tahap awal versus keadaan transformasi tahap akhir, melainkan perbedaan antara keadaan transformasi dan keadaan ketuhanan. Para jenius tak tertandingi itu, yang pertama kali memasuki bangunan fondasi, menjadi tak terkalahkan dan bahkan bertarung melawan ramuan emas. Mereka mengandalkan tubuh dewa mereka yang tak terkalahkan, garis keturunan binatang dewa, sihir abadi, dan bahkan harta spiritual. Saya tidak memiliki harta spiritual dan tidak memiliki garis keturunan di tanganku. Setelah mengolah tubuh dewa ke tingkat kecil, itu telah mencapai puncaknya, jadi kita hanya bisa membuat keputusan berdasarkan tekniknya. Aiden berpikir, cahaya bintang pada jubah bintang di tubuhnya menjadi lebih dalam dan berubah menjadi pusaran kecil yang tak terhitung jumlahnya, dengan liar melahap energi murni, pil darah. Pil darah ini menggabungkan sebagian besar kekuatan garis keturunan peninggalan kuno tingkat keabadian bumi, dan bahkan esensi jiwa dimurnikan ke dalamnya, dan sejumlah besar obat spiritual dimasukkan ke dalamnya. Efeknya sangat kuat sehingga bahkan melampaui ribuan batu spiritual bermutu tinggi. Duar. Ikuti pergerakan Dao Jue Aiden. Daging dan darah di bawah kulitnya menjadi transparan dengan mata telanjang, bahkan aliran darah dan tulang putih yang terbungkus dalam daging dan darah pun bisa terlihat. Potongan kecil energi berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya diintegrasikan ke dalam daging dan tulang ini, membuat lingkaran cahaya putih kristal di tubuh Aiden menjadi lebih padat. Pada akhirnya, seluruh tubuh Aiden seperti batu giok, memancarkan batu giok sebening kristal berkilau berwarna, bahkan dengan tulangnya tren batu giok. Bab 838, Membangun Fondasi Tubuh Dao, selesai. Dalam dunia budidaya besar, tahap pembangunan fondasi disebut pembangunan yayasan Dao. Ini berarti membangun fondasi jalan besar, yang merupakan langkah yang sangat penting menuju latihan spiritual. Jika periode pelatihan Qi adalah tentang mengubah tubuh fisik dan memperkuat kekuatan magis, maka periode pembangunan fondasi adalah mengubah semua akumulasi wawasan selama periode pelatihan Qi menjadi landasan Tao. Langkah ini berkaitan langsung dengan jalur kultivasi seorang beku di masa depan, mulus atau tidak, dan sejauh mana ia dapat melangkah. Beberapa orang hampir tidak membangun fondasi Dao pada tahap pembangunan fondasi, yang sangat rapuh. Kemudian ketika mereka memadatkan ramuan emas berikutnya, hampir tidak ada harapan. Hanya dengan landasan Tao yang kuat, jalur latihan spiritual bisa mulus di masa depan, dengan harapan akan ramuan emas, bahkan jiwa baru lahir dan dewa transformasi. Aiden awalnya berpikir bahwa dengan sumber daya bumi saat ini, akan lebih baik jika bisa mengumpulkan ramuan untuk menyempurnakan pil pembangun fondasi, tetapi dia tidak menyangka bahwa perjalanan ke lembah pemakaman abadi ini akan memberinya kegembiraan yang tak terduga. Daging, dan jiwa kera petir berambut emas ini sangat murni, dan ramuan darah yang dimurnikan darinya tidak kalah dengan ramuan harta karun yang dimurnikan oleh harta karun bumi yang jenius. Energi murni yang tak ada habisnya melonjak ke anggota tubuh, tulang, dan organ dalam Aiden. Dari luar, tubuhnya diwarnai merah oleh cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya, seperti batu permata darah merah. Gelombang energi yang sangat murni terpatri dalam di anggota tubuhnya, setiap tulang, setiap pembuluh darah, dan kedalaman setiap titik akupuntur. Energi murni yang bergulir beredar di tubuh Aiden, mengalir dari dantian ke anggota tubuh dan tulang, lalu mengalir dari anggota tubuh dan tulang seperti sungai ke laut, dan kemudian mengalir ke kedalaman dantian lagi. Setelah bola-bali seperti ini selama 9 kali, jika Anda melihat tubuh Aiden lagi, Anda akan menemukan bahwa semua cahaya ilahi di tubuh Aiden tertahan. Kulit seperti batu giok telah menjadi seperti biasa, hanya ketika Anda melihat lebih dekat Anda dapat menemukan bahwa tampaknya ada cahaya ilahi yang mengalir jauh di dalam kulit. Termasuk setiap inci daging dan darahnya, yang awalnya tampak telah ditempa secara ekstrim oleh kekuatan petir dan energi sejati, kini sekali lagi menyerap energi dan mulai bertransformasi. Dengan cara yang halus, aktivitas sel meningkat, kepadatan otot meningkat dikompresi lagi, dan dengan itu darah, tampaknya memiliki sentuhan cahaya keemasan. Tulang dalam daging dan darah, baik dari segi kepadatan maupun kelenturan dan kekerasannya, berada pada tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Organ dalam, yang sulit dikembangkan oleh para biksu di alam dewa, semuanya bersinar dengan cahaya terang saat ini, dan intensitasnya meningkat pesat.
Hos. Di lubang hidung Aiden, ada dua aliran udara putih yang terlihat dengan mata telanjang, seperti dua naga yang berenang. Ada suara samar angin dan guntur di sela-sela nafasnya. Master Zhang dan Yu Rouzi pasti akan terkejut jika melihat pemandangan ini. Tak bisa bicara. Hingga sisa terakhir kekuatan ramuan darah habis. Aiden akhirnya membuka matanya. Dua sinar cahaya, yang seperti dewa sungguhan, menembus langit dan langsung membuat lubang kecil sedalam beberapa inci di puncak gunung-gunung Yuanqi. Kepadatan Gunung Yuanqi sangat tinggi, telah dirusak oleh guntur langit dan sangat keras. Bahkan serangan dari alam dewa tidak dapat meninggalkan bekas di atasnya. Sekarang, mata Aiden menembusnya, memperlihatkan dua lubang yang dalam. Bahkan dewa bumi yang kuat mungkin akan ketakutan saat melihatnya. Cahaya ilahi ini melintas, dan saat berikutnya, mata Aiden tiba-tiba menjadi tenang, tetapi kedalaman ketenangan itu sangat dalam dan jauh. Badan pembangun fondasi Tao akhirnya selesai. Langkah selanjutnya adalah menyatukan jiwa dan raga untuk menciptakan landasan Tao. Aiden menarik napas dalam-dalam, tanpa ragu-ragu lagi. Sambil berpikir, pil harta karun seukuran mata naga tiba-tiba muncul. Itu adalah pil pembangun fondasi yang dia sempurnakan ketika dia berada di Gunung Mingsan di Jinling. Meskipun pil pembangun fondasi ini terbuat dari berbagai bahan surgawi dan harta duniawi seperti teratai penempa jiwa dan kalsedon inti bumi, namun hasil akhirnya hanya biasa-biasa saja. Toh, ada beberapa bahan utama yang tidak tersedia di bumi. Aiden juga menggunakannya. Ginseng darah dan ramuan berusia ribuan tahun lainnya diganti. Jika sebelumnya, dengan akumulasi Aiden dan meminum pil pembangun fondasi ini, dia akan berhasil menembus pil pembangun fondasi hanya dengan secangkir teh. Hal serupa juga pernah dipikirkannya sebelumnya. Jika fondasi berhasil dibangun terlebih dahulu, maka tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki dan memantapkan fondasi pada masa pembangunan fondasi. Tapi sekarang ancaman dari 9 alam abadi datang, Aiden tidak punya banyak waktu lagi. Alam abadi 9 alam, yang telah diwariskan selama ribuan tahun, harus dipenuhi dengan agama-agama besar dan keabadian duniawi. Ada juga tradisi dunia kuno keabadian, dan pasti ada lebih dari satu atau dua makhluk abadi di bumi. Hampir bisa dipastikan pasti ada alam ramuan palsu di tahap akhir pendirian yayasan, atau bahkan di puncak pendirian yayasan. Bagi orang-orang seperti itu, ancaman senjata nuklir terhadap mereka sudah mulai berkurang. Jika dia tidak dapat memperoleh kekuatan untuk menguasai semuanya, jika banyak makhluk abadi duniawi di alam abadi 9 alam benar-benar lahir di masa depan, bahkan dia, Dewa Abadi Emmanuel, tidak akan dapat mendukung mereka dalam menghadapi semua makhluk abadi duniawi dan masa-masa sulit yang akan datang. Jadi Aiden sudah mengambil keputusan. Kali ini untuk pembangunan pondasi, kita harus memantapkan pondasi secara menyeluruh dan menyelesaikan pembangunan pondasi yang sempurna. Di dunia kultivasi yang besar, di alam pembangunan fondasi biasa, seseorang dapat menggunakan transformasi jiwa untuk memobilisasi esensi sejati dalam tubuh dengan kekuatan jiwa yang besar, dan nebula esensi sejati dapat dibentuk di Si dan Tian. Keadaan pembangunan pondasi yang normal dapat memampatkan 3 lapisan nebula energi sejati, yang dapat dianggap sebagai landasan Tao dan dipromosikan menjadi pembangunan pondasi. Adapun para jenius biasa, mereka memadatkan dan memampatkan 4 tingkat dan 5 tingkat esensi sejati. Mampu mengompres dan memadatkan 6 lapisan nebula esensi sejati adalah suatu kejeniusan. Nebula 7 tingkat adalah murid Tao dari Sekte Dewa Besar, Orang Suci, dan murid tingkat benih lainnya, hampir semuanya adalah jiwa yang baru lahir dan bahkan memiliki potensi untuk menjadi dewa. Mereka yang dapat memadatkan nebula esensi sejati 8 lapis adalah sosok tingkat monster yang jarang terlihat dalam 10.000 tahun, selama monster tak tertandingi ini tidak binasa, mereka pasti akan menjadi raksasa di dunia budidaya di masa depan, dan mereka diharapkan menjadi abadi sejati. Nebula legendaris yang dapat memadatkan 9 lapisan energi sejati adalah legenda nyata, juga merupakan sosok legendaris di dunia budidaya, seperti monster tak terkalahkan King Di, Yanshen, Del yang menekan suatu era. Sekarang tujuan Aiden adalah nebula esensi sejati 9 tingkat yang legendaris. Jika di luar, dia mungkin belum yakin. Namun di lembah pemakaman abadi, dengan Gunung Yuanqi, gunung spiritual magnet alami, dia dapat berubah menjadi kunpeng, menyerap ribuan mil energi spiritual, dan mencapai alam pembangun fondasi sempurna dari nebula Yuan sejati 9 lapis. Pada saat itu, jika dia membangun fondasi esensi sejati nebula 9 tingkat, dia tidak akan terkalahkan saat pertama kali memasuki fondasi. Bahkan jika dia bertemu dengan Master Mendiang Earth Immortal, dia dapat menghancurkannya. Kecuali ramuan palsu Master di puncak Earth Immortal mengambil tindakan, jika tidak, Earth Immortal akan melakukannya. Tidak peduli berapa banyak Master yang datang, dia dapat membunuh mereka semua hanya dengan satu tangan. Coba pikirkan ini. Aiden tidak ragu-ragu lagi dan menelan pil pendirian yayasan dalam satu tegukan. Buka! Aiden berteriak keras dengan pikirannya. Pil pendirian yayasan yang segera masuk ke perut bagian bawahnya langsung berubah menjadi semburan energi, mengalir ke tubuhnya.
Kekuatan ini beberapa kali lebih kuat dari pil darah yang dimurnikan oleh kera guntur berambut emas. Untuk menyempurnakan pil pendirian yayasan ini, Aiden hampir menghabiskan kekayaan keluarganya. Dia mengonsumsi semua ramuan seperti teratai penempa jiwa, ginseng roh darah, cabang giok hitam, del. Dia bahkan memperoleh giok hati bumi di bawah pegunungan Baki di Jepang. Sebagian besar sumsumnya digunakan untuk memurnikan pil pembangun fondasi ini. Di mata Aiden, pil pembangun fondasi ini hampir tidak memenuhi syarat, tetapi jika ditempatkan di depan seorang alkemis biasa, itu akan dianggap sebagai pil harta karun berkualitas tinggi. Bum bum bum. Energi yang tak terhitung jumlahnya menyapu meridian dan daging Aiden, menempa dan memperluas lebar dan ketangguhan meridiannya lagi. Energi sejati yang agung mengalir seperti sungai yang mengalir, semuanya mengalir ke kedalaman dantian Aiden. Bab 839, Terobosan Pendirian Yayasan. Jauh di dalam dantian Aiden. Kabut esensi sejati yang sebelumnya terkondensasi terus-menerus dipadatkan dan dikompresi di bawah kendali kekuatan jiwa yang sangat besar. Dalam prosesnya, kekuatan ramuan pembangun fondasi di tubuh Aiden dicuci berulang kali untuk memperkuat kekuatan tubuh dan jiwa Aiden. Kekuatan agung dari energi sejati ditanamkan jauh ke dalam dantian. Perlahan-lahan, di atas kepala Aiden, miniatur angin puyuh energi langit dan bumi muncul. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya tampaknya tak terkendali, dan ditelan ke dalam tubuh Aiden seperti ikan paus yang meminum air. Hampir dalam sekejap mata, energi spiritual di sekitar Gunung Yuanchi tertelan, bahkan magnet kacau di sekitar Gunung Yuanchi pun ditarik, terbang menuju Aiden, lalu tenggelam ke dalam tubuh Aiden. Saat ini, Aiden telah menyelesaikan Yayasan Dao, bahkan apa yang disebut tubuh emas abadi bumi bukanlah tandingannya. Bagaimana guntur dan kilat kutub magnet bisa menyakitinya? Segera setelah itu, Aiden seperti jurang maut, dan semua energi, termasuk guntur dan kilat kutub magnet di sekitarnya, energi jahat bumi, energi jahat angin, del, semuanya lenyap ke dalam tubuhnya. Energi berbintik-bintik ini, di bawah kekuatan pil pendirian yayasan, langsung terkondensasi menjadi esensi sejati yang sangat murni, mengalir ke kedalaman dantian Aiden seperti sungai yang mengalir ke laut. Pada saat ini, jauh di dalam dantian Aiden, lapisan nebula cincin bintang perlahan terbentuk. Lapisan nebula ini menunjukkan warna kristal seperti batu giok, dan lingkaran cahaya yang mengalir di dalamnya sama indahnya dengan langit berbintang. Dan di dalamnya, sepertinya ada sedikit cahaya keemasan yang mengalir, seperti cahaya bintang. Dan semua ini baru saja dimulai. Di atas lapisan nebula ini, sedikit cahaya bintang berkumpul lagi, dan energi sejati yang agung ditambahkan. Di atas lapisan nebula ini, lapisan kedua nebula yang sangat indah dengan cepat mengembun. Segera setelah itu, ada lantai 3 dan lantai 4. Baru di lantai 6 kecepatannya mulai melambat. Wus! Lapisan ke-6 nebula telah terkondensasi. Aiden, yang sedang duduk bersila di puncak Gunung Yuanchi, mau tidak mau mengerutkan kening. Energi dari pil pendirian yayasan telah habis. Tampaknya pil pendirian yayasan ini hanya dapat melakukan ini. Selanjutnya, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Dengan pemikiran di benaknya, guntur dan kilat ilusi besar tiba-tiba muncul di belakangnya. Fenomena guntur dan kilat ini hampir setinggi Gunung Yuanchi, dan bila muncul menyebabkan langit dan bumi berguncang. Master Zhang Jian, yang sedang berlatih bersila di kaki Gunung Yuanchi, dan Yu Rouzi, tercengang melihat raksasa petir dan kilat di belakang Gunung Yuanchi. Apakah ini kekuatan magis? Nafas Yu Rouzi menjadi cepat. Kekuatan-kekuatan aspek Dharma Aiden sendiri membuatnya sulit bernapas. Dia belum pernah merasakan tekanan yang begitu mengerikan bahkan ketika dia menghadapi gurunya di sekte tersebut. Master pedang tersembunyi bahkan lebih kagum dan berkata dengan emosi, rekan Daoi Aiden benar-benar reinkarnasi dari makhluk surgawi. Saya belum pernah mendengar kekuatan magis yang begitu menakutkan. Bubar. Di puncak Gunung Yuanchi, Aiden langsung melepaskan lingkaran sihirnya. Saat ini, dia telah menyelesaikan pembangunan pondasi dan pembangunan pondasi sudah setengah selesai. Bahkan jika Master Abadi Bumi tingkat menengah datang untuk membunuhnya, dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak takut sama sekali. Saat Aiden berteriak pelan, patung guntur dan kilat besar di belakangnya, seperti dewa dan iblis kuno, tiba-tiba mengangkat kepalanya, membuka mulutnya dan tiba-tiba menyedotnya. Boom! Terjadi gempa bumi besar di langit dan bumi, dan ladang Gunung Yuanchi, yang pada dasarnya baru saja surut, kini berada di ambang kerusuhan. Sayangnya, seluruh energi yang tersisa ditelan oleh gambar guntur dan kilat di belakang Aiden sebelum kerusuhan terjadi. Bus! Gunung Yuanchi tampaknya terintegrasi ke dalam guntur dan kilat, di bawah kendali jiwa besar Aiden, semua energi langit dan bumi dalam radius 10 mil, serta kekuatan jahat bumi, secara langsung diubah menjadi satu rangkaian vitalitas, terbang keluar dari mulut menuju guntur dan kilat Aiden. Jika Anda bisa melihatnya dari kejauhan, Anda bisa melihat pemandangan menakjubkan ini muncul di lembah pemakaman abadi. Tingginya 100 meter di langit,
Ada pusaran hitam samar yang berputar, di bawah kekuatan menelan yang sangat besar, semua jenis kekuatan seperti energi langit dan bumi dan 10 mil jauhnya seperti aliran kecil, tersedot ke dalam pusaran hitam. Di bawah pusaran hitam, samar-samar terlihat raksasa guntur besar. Hos! Aiden duduk bersila di puncak Gunung Yuanchi, dengan pola guntur dan kilat di belakangnya dan energi murni yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam tubuhnya. Jika dia berada di dunia luar, dia tidak akan berani melakukan ini. Energi yang dia perlukan untuk menyelesaikan fondasi yang sempurna mungkin akan menguras sebagian besar negara Sundari. Namun, lembah pemakaman abadi adalah medan perang kuno, hampir menyebut dirinya sebuah alam, dan kekayaan energi langit dan bumi hanya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan sekte abadi. Terlepas dari susunan pembunuhan dan bahaya seperti monster dan binatang buas, tempat ini adalah tempat yang sangat baik untuk bercocok tanam. Sayangnya meski begitu, tidak ada yang berani berlatih di sini karena terlalu banyak bahayanya. Saat Aiden menghembuskan dan menghirup, dadanya membengkak, dan energi di puncak Gunung Yuanchi berubah menjadi badai dan gelombang pasang, berputar-putar. Tren ini tidak hanya terbatas di puncak Gunung Yuanchi, tetapi juga meluas, berangsur-angsur menyebar ke seluruh lembah kecil, bahkan meluas keluar. Segera, Master Zhang Jian dan Yu Rouzi yang tertegun di bawah melihat pemandangan yang aneh. Di puncak Gunung Yuanchi, awan dan kabut berangsur-angsur berkumpul. Awan dan kabut ini berubah menjadi pusaran angin corong besar, dengan Aiden dan metode guntur dan kilat sebagai intinya, menopang pilar awan yang mencapai langit dan bumi. Badai awan pada awalnya kecil, tetapi secara bertahap meluas keluar. 1 mil, 2 mil, 3 mil. Pada akhirnya, radius 10 mil tertutup badai. Ini. Master pedang tersembunyi sangat bersemangat. Terobosan Aiden sangat mirip dengan terobosan prajurit biasa ke alam dewa. Namun, gerakan mengerikan seperti itu tidak dapat dibandingkan dengan 100 biksu tingkat dewa yang menerobos bersama-sama. Aku khawatir dia benar-benar akan menerobos ke alam elemen tanah kali ini. Yu Rouzi menatap Aiden dengan tatapan kosong, matanya penuh keterkejutan, ketidakpercayaan, dan sedikit kerumitan. Dia selalu curiga bahwa Aiden menyembunyikan kekuatannya. Dia benar-benar seorang master bumi abadi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Sekarang sepertinya dia salah. Memang ada monster seperti itu di dunia. Dengan tingkat budidaya surga dan manusia, Anda dapat menyerang bumi abadi ini adalah legenda di dunia abadi 9 alam. Dalam sekte abadi, alam ilahi disebut alam asal ilahi, alam abadi bumi juga disebut alam asal bumi, dan Jin dan Zhenjun disebut alam Tianyuan, nenek moyang dewa surgawi. Lebih jauh lagi, bahkan dia tidak tahu. Ketika Master Pedang tersembunyi melihat ini, ekspresinya sangat kompleks, tetapi dengan sedikit kegembiraan Aiden masih berada di alam dewa, dan dia menyapu bumi, membunuh makhluk abadi dan monster seperti ayam. Jika dia bisa menerobos, apa yang akan terjadi padanya? Dengan dukungan vitalitas yang mengepul di lembah pemakaman abadi, nebula esensi sejati jauh di dalam dantian Aiden dengan cepat memadat kembali. Lantai 7. Lantai 8. Berdasarkan akumulasi kultivasi Aiden sebagai dewa abadi yang melampaui kesengsaraan di kehidupan sebelumnya, jika terdapat dukungan energi yang cukup, tidak sulit untuk membangun fondasi sempurna dari nebula esensi sejati 9 lapis. Saat momentum Aiden perlahan meningkat, awan sepanjang 10 mil mulai menyebar lagi. 11 mil, 12 mil, 13 mil, awan menyebar selangkah demi selangkah dan berhenti ketika mencapai 50 mil. Baik Master Pedang tersembunyi maupun Yu Rouzi tidak memahami maknanya, tetapi jika ada kultivator abadi yang berpengalaman di sini, mereka akan memahaminya. Vitalitas dalam radius 10 mil tidak lagi cukup untuk ditelan Aiden. Jika dia ingin maju, dia perlu melahap lebih banyak energi langit dan bumi. Tetapi ini juga berarti bahwa ketika dia maju ke yayasan pendirian, jangkauan vitalitas yang dapat dia kendalikan akan jauh lebih besar daripada para biksu yayasan pendirian biasa. Bab 840, menerobos pendirian yayasan. Pada saat yang sama, 10 mil jauhnya dari Gunung Yuanchi, sebuah lembah kecil, terdapat hutan hitam yang aneh. Boom! Telapak tangan vitalitas yang sangat besar turun dari langit, langsung menutupi area radius 10 kaki. Di hutan hitam yang aneh, seekor ular hitam besar dengan pupil vertikal sangat ganas. Sambil mengaum, ia menggigit telapak tangan raksasa vitalitas dengan gila-gilaan. HMPH, beraninya seekor binatang yang hanya bertubuh duniawi berani melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan mencari kematian. Boom! Telapak vitalitas emas gelap itu seperti gunung yang runtuh, dengan kekuatan yang tak tertandingi, langsung menghancurkan ular raksasa hitam itu menjadi beberapa bagian. Di tanah, pohon hitam aneh yang sekokoh emas dan batu sama rapuhnya dengan tahu di depan telapak tangan raksasa ini, dan langsung berubah menjadi bubuk. Sebuah cetakan telapak tangan besar sedalam lebih dari 3 kaki muncul di tanah, dan setiap detailnya terlihat. Wush! Di udara, kabut menghilang secara otomatis. Yang abadi dari sekte abadi, yang dipimpin oleh Zain Earthly Immortal, perlahan muncul.
Sepertinya sebagian besar energi langit dan bumi di sini telah hilang. Apa yang terjadi? Zain Earth Immortal mengerutkan kening. Di sampingnya, Silas Earth Immortal mengangkat kepalanya dan berkata, tidak hanya energi langit dan bumi, tetapi juga kekuatan magnet jahat dan guntur yin di lembah pemakaman abadi telah dilemahkan oleh sebagian besar orang. Saya dapat merasakan bahwa kekuatan ini tampaknya mengalir ke suatu tempat. Mungkinkah apakah ada harta karun yang tersembunyi jauh di dalam lembah pemakaman abadi? Hilmar Earth Immortal dan yang lainnya semuanya mengerutkan kening, tetapi tidak berbicara, mereka semua melihat ke arah Divine Eye Sword Immortal. Di antara semua orang, dia tidak diragukan lagi yang terkuat dalam mendeteksi kekuatan supernatural. Tidak ada perubahan pada pupil putih dari Divine Eye Sword Immortal, dan dia hanya melihat ke arah Gunung Yuanqi dari kejauhan. Bukan karena harta karun itu lahir, tapi seseorang menerobos alam dan melahap sejumlah besar asal-usul dan energi dunia. Zain Earth Immortal dan yang lainnya tiba-tiba mengangkat alis. Jika dapat menyebabkan mengalir dan melemahnya energi langit dan bumi di lembah pemakaman abadi, berapa banyak energi yang akan dikonsumsi? Dunia apa yang coba ditembus orang ini? Mungkinkah dia menerobos ke alam surga? Rajesh. Ini, di samping, Rajesh, yang berdiri sambil membungkuk, buru-buru melangkah maju. Zain Earth Immortal tampak acuh tak acuh dan bertanya, berdasarkan persepsi Anda, seberapa jauh jaraknya dari lembah kecil? Rajesh membungkuk dan menjawab, jaraknya kurang dari 10 mil. Juga, dengan budidaya Aiden, apakah kamu yakin dia belum dipromosikan menjadi Earth Immortal? Rajesh bergumam sejenak, berdasarkan aura orang lain, orang ini belum melangkah ke negeri dongeng duniawi. Abadi Zain mengangguk. Sepertinya Aiden yang menyebabkan gerakan ini. Jika terobosan dapat menyebabkan keributan seperti itu, maka Aiden pasti menyembunyikan kekuatannya. Tingkat kultivasi orang ini mungkin telah mencapai tahap tengah Earth Immortal, tapi itu belum pasti. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Hilmar Earth Immortal dan Silas Earth Immortal berubah. Mereka bertiga telah berada di alam abadi bumi selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum mampu menembus ke tahap tengah dari alam abadi bumi, dan anak sekuler ini, apakah mungkin untuk menerobos ke tahap tengah dari alam abadi bumi? Kita tidak boleh membiarkan orang ini menerobos dengan mulus. Jika tidak, dia memiliki kuali kayu hijau dan senjata spiritual lainnya di tangannya. Mungkin perlu kesulitan untuk menangkap orang ini. Hilmar Earth Immortal berkata dengan dingin. Ya, Silas Abadi mengangguk. Orang ini memiliki kekuatan seperti itu sebelum dia menerobos. Jika dia menerobos lagi, dia mungkin mendapat masalah serius. Tidak masalah. Zain Earth Immortal mencibir, denganku di sini, dia tidak akan bisa menerobos dengan mudah. Boom. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, di langit dan bumi yang kabur di kejauhan, sebuah pilar cahaya besar tiba-tiba naik ke langit. Di pilar cahaya tersebut, 3 macam kilau putih, lapis hijau dan emas bergantian satu sama lain. Bahkan dari jarak 10 mil, orang merasakan kekuatan yang luar biasa, tekanan yang luar biasa. Dua berkas cahaya putih tiba-tiba keluar dari mata Divine Eye Sword Immortal dan menghilang seketika. Sudah terlambat, orang ini sudah mulai menerobos. HMPH? Wajah Abadi Zain sedingin es, dan dia berkata dengan dingin, kalau begitu biarkan dia tidak memiliki kesempatan untuk menerobos. Kali ini, Zain Earth Immortal dan lainnya tidak perlu lagi Rajesh untuk membimbing mereka. Terobosan Aiden menimbulkan suara yang begitu besar, yang setara dengan menyalakan lampu penuntun bagi beberapa orang, momentum orang-orang ini melonjak ke langit, bergulung-guling seperti semburan dari ketinggian di langit, dan terbang secepat kilat menuju lembah tempat Aiden dan mereka bertiga berada. Dan pergi. Di tempat yang sama, Rajesh berdiri sendiri, alisnya terkadang berkerut dan terkadang mengendur. Sepertinya dia sudah lama membuat keputusan yang sulit. Dia bergerak dan mengikuti Zain Immortal menuju Gunung Yuanqi. Saya tidak tahu apakah saya akan bertemu kesempatan seperti ini lagi dalam kehidupan ini. Saya akan bekerja keras untuk menjadi Earth Immortal. Puncak Gunung Yuanqi. Seluruh tubuh Aiden terbungkus dalam power ilahi yang sangat kaya. Jika dilihat dari kejauhan, ia tampak seperti kepompong ulat sutera. Namun, jauh di dalam kepompong terdapat lingkaran cahaya berbagai warna yang berputar, yang terlihat mengejutkan. Jauh di dalam dantian Aiden, lapisan ke-9 nebula energi sejati, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, tidak dapat terkondensasi sepenuhnya. Bahkan setengah dari energi lembah pemakaman abadi diserap olehnya, tapi itu masih sedikit kurang dari nebula esensi sejati tingkat 9. Meski terlihat sedikit berbeda, nyatanya, jarak sebenarnya antara nebula sempurna 9 tingkat itu sangat jauh. Brengsek. Meski ekspresi Aiden tidak banyak berubah, dia tetap mengutuk dalam hatinya. Sepertinya saya tidak bisa menyimpan ketiga buah ilahi magnetik Yuan ini. Tanpa ragu-ragu lagi, Aiden menelan buah ilahi Yuanqi dalam satu tegukan. Ketika buah magnetik Yuan ini memasuki perutnya, itu langsung berubah menjadi energi yang mengepul dan kaya yang menyapu seluruh tubuh Aiden, dan kemudian bergabung ke dalam ruang dantian Aiden lagi.
Meski energi yang terkandung dalam buah Yuanqi ini tidak banyak, namun kualitasnya sangat tinggi, apalagi merupakan harta surga dan bumi setingkat harta pengobatan. Energi guntur magnetis yang terkandung dalam buah ini sangat mendominasi, menekan dan melemahkan energi nebula di dantian Aiden berulang kali. Nebula esensi sejati tingkat ke-9, yang sudah di luar jangkauan, sekarang mulai perlahan terkompresi dan terbentuk. Ini benar-benar berhasil. Aiden sangat gembira dan menelan buah ilahi Yuanqi dalam satu tegukan. Sejumlah besar energi murni diisi kembali, dan lapisan ke-9 nebula esensi sejati, yang awalnya tidak memiliki jejak formasi sempurna, berdengung keras pada saat ini dan memadat sepenuhnya dalam sekejap. Bangun fondasinya. Ini adalah transisi dan evolusi tingkat kehidupan. Orang Sundari menyebut Dewa Bumi sebagai Dewa Bumi, dan hal ini sebenarnya benar adanya. Begitu dia memasuki bangunan fondasi, dia bukan lagi manusia, tubuh, jiwa, dan darahnya hampir berkurang menjadi setengah vitalitasnya. Itu sebabnya dia bisa abadi selama ratusan tahun, makan angin dan minum embun, serta makan nafas untuk bertahan hidup. Di alam semesta, ini lebih sederhana. Kehidupan bawaan dapat bertahan dalam kehampaan alam semesta untuk waktu yang singkat. Jika Anda ingin melakukan perjalanan melintasi alam semesta, Anda setidaknya harus menjadi makhluk pembangun fondasi. Oleh karena itu, keturunan dari klan-klan besar di alam semesta tersebut akan memiliki budidaya pembangunan fondasi ketika mereka mencapai usia dewasa. Pada saat ini, di bawah aliran vitalitas yang melonjak, perubahan misterius sedang terjadi di tubuh Aiden. Kekuatan tubuh dewa, esensi sejati dari Dao Jue Agung, dan kekuatan lainnya dilebur menjadi satu, dan secara bertahap muncul tanda-tanda perpaduan yang tak terpisahkan. Akumulasi secukupnya dan gunakan itu sebagai fondasi jalan. Aiden tampak tenang dan berbicara perlahan. Boom! Dua cahaya ilahi keluar dari matanya, guntur menderu dari tubuhnya, dan aura luas dan misterius muncul dari tubuhnya. BERAMBUNG.